atau juga tidak sehat. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Opa Raga ya. Opa Raga ya. Dan mungkin bisa langsung dijawab oleh Pak Dokter. Baik, Opa Raga. Jadi ibu yang terkena infeksi virus corona atau infeksi COVID-19, dari penelitian yang ada saat ini memang virus itu tidak ditemukan dalam air susu ibu. Jadi saat ini rekomendasi yang diberikan oleh para ahli adalah tetap ibu bisa memberikan ASI, tentunya dengan kaidah-kaidah pencegahan ya. Jadi ibunya menggunakan masker N95, ibunya menggunakan pelindung wajah, bayinya pun juga sama harus menggunakan alat pelindung. Dan jikalau itu tidak bisa dipenuhi atau syarat-syarat itu tidak bisa dipenuhi, jadi bisa dilakukan pemberian air susu dengan susu yang diperah, ASI yang diperah. Ya, tapi pada prinsipnya saat ini rekomendasi dari para ahli tetap bisa diberikan karena virus itu tidak ditemukan dalam air susu ibu. Kira-kira seperti itu, Pak Raga. Oke, itu tadi ya jawaban dari Pak Dokter ya. Semoga bermanfaat ya untuk Opa Raga, dan semoga bisa menjawab pertanyaan dari Opa Raga ya. Oke, dan Pak Dok ya, apakah ibu hamil ya yang terkena infeksi virus corona itu boleh melahirkan secara normal atau perlu dioperasi? Memang untuk proses persalinan itu sendiri tentunya dari rekomendasi yang ada sekarang adalah tetap mengikuti indikasi-indikasi secara obstetri atau secara kebidanan ya. Tetapi memang saat ini POGI sendiri mengeluarkan rekomendasi. POGI itu adalah organisasi dokter ahli kebidanan seluruh Indonesia. Jadi dengan keterbatasan data yang ada dengan penelitian-penelitian yang memang belum tuntas dikerjakan, jadi sementara rekomendasi dari POGI itu sendiri adalah semua pasien-pasien atau ibu hamil dengan PDP atau yang sudah positif terkena infeksi COVID-19 itu sebaiknya dilakukan tindakan seksio-sesaria. Kenapa seperti itu? Jadi tujuannya adalah untuk mencegah pemaparan yang berlebihan ya. Jadi karena kita tidak tahu saat ini yang diteliti memang belum ditemukan terjadinya transmisi secara vertikal dari ibu ke bayi. Kemudian dari proses persalinan itu sendiri, dari air ketuban memang belum ditemukan adanya virus. Tetapi tetap rekomendasi dari POGI ya, tujuannya adalah untuk preventif. Tetap kita dianjurkan untuk melakukan tindakan seksio-sesaria pada pasien-pasien PDP atau yang sudah terkonfirm pada infeksi virus corona. Tapi pada prinsipnya sebenarnya tindakan-tindakan atau persalinan itu sendiri kembali pada indikasi-indikasi secara obstetri atau secara kebidanan. Ya, jadi sebenarnya tidak ada perbedaan ya penanganan ibu hamil yang positif saat persalinan. Ya, jadi tidak ada perbedaan antara persalinan secara normal maupun secara seksio-sesaria atau operasi, ya tidak ada perbedaan tentang resiko penularannya. Oke, ini kan coba terima lagi buat yang mau gabung. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Malam juga, dengan siapa dan di mana? Dengan Ibu Heni. Ibu Heni di mana? Di Mesir. Di Mesir, oke, silakan. Ya, malam Pak Dok. Malam Ibu Heni di Mesir. Iya, mau tanya, kalau di kehamilan saat COVID ini kebetulan ibunya trimester 1, Dok. Ya. Terus kondisinya kan lagi sedang mau menikah. Bagaimana kira-kira meningkatkan imunitas ibu sementara makan atau minum obat pun langsung muntah, Dok? Oke, itu saja. Oke, baik. Baik Bu Heni di Mesir. Jadi memang secara fisiologis ya, memang pada kehamilan muda ya, perubahan hormonal dan lain sebagainya itu akan mengakibatkan perubahan kondisi ibu ya, mengakibatkan munculnya rasa mual, muntah dan lain sebagainya. Ya, pertanyaan tadi bagaimana kira-kira meningkatkan gizi imunitas ya pada pasien trimester pertama yang sedang mual-mual nih, kira-kira seperti itu. Ya, tetap seorang ibu hamil yang mual itu tetap dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang baik.
Ya, caranya bagaimana? Mungkin caranya yang diperbaiki. Ya, makan dalam porsi yang kecil. Ya, makan sesuatu yang kering-kering, artinya jangan yang terlalu banyak merangsang, artinya dengan bumbu yang banyak, pedas, asam, itu lebih baik dihindari. Tujuannya adalah supaya tidak merangsang lambung untuk kembali memuntahkan makanan yang sudah masuk. Kemudian tentu saja dengan tambahan-tambahan yang suplemen vitamin yang bisa diberikan, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan imunitas tubuh sendiri. Tetapi pada kasus-kasus ibu hamil yang memiliki keluhan-keluhan yang berat, ya, mualnya atau muntah-muntahnya berat sekali, ya tentunya membutuhkan tindakan perawatan. Ya, bisa dilakukan tindakan perawatan, pemberian obat-obatan, ya, dikurangi dulu mual-mualnya, muntahnya dikurangi dulu, sembari tetap dianjurkan untuk konsumsi gizi atau makanan yang baik. Oke, Ibu Heni, sudah dijawab oleh Pak Dokter sendiri ya. Jadi kalau ada yang ingin bertanya lagi bisa langsung kabungi di 081391230644. Ya Pak Dok, melihat total ya dari beberapa sumber ya, berita-berita orang yang positif ya terkena COVID ya, mungkin membuat ketakutan tersendiri ya untuk ibu hamil di rumah ya. Pasti. Mungkin mereka juga berpikir ya, sebaiknya melahirkan di mana ya. Mungkin ada tempat-tempat yang mungkin ya disiapkan, atau mungkin ibu hamilnya sendiri punya pikiran sendiri ingin melahirkan di rumah, apakah aman atau tidak? Ya, sebenarnya semua tempat itu kita tidak bisa pastikan apakah tempat itu aman, tempat ini aman, kita tidak bisa pastikan sebenarnya. Ya, jadi tetap kembali lagi pada langkah-langkah pencegahan yang ada. Ya, seperti sudah saya sebutkan tadi, seorang ibu hamil yang akan melahirkan memang akan lebih baik jika melahirkan pada tempat-tempat pelayanan kesehatan. Karena apa? Ya, selain wabah COVID, ya, banyak bahaya-bahaya yang mengintai ibu hamil, ya, pada kehamilannya itu sendiri, atau bahaya-bahaya dari proses persalinan itu sendiri. Ya, dan itu tentu saja bisa berkomplikasi atau berimplikasi yang fatal pada ibu jika tidak ditangani dengan baik. Ya, tentunya di tenaga kesehatan yang dengan skill atau keahlian tertentu, di mana ibu bidan ditangani oleh ibu bidan, ditangani oleh dokter, tentunya segala macam atau komplikasi-komplikasi yang ada tentunya dapat bisa diminimalisir. Dan pastinya ya buat ibu-ibu di rumah ya harus tetap ya patuhi protokol kesehatan yang paling penting ya, harus tetap menggunakan masker dan harus tetap menjaga sistem imun tubuh ya, sehingga tidak sakit ya. Dan buat ibu hamil juga harus rajin berolahraga ya. Dan Pak Dokter, mungkin ada data atau berita yang penting ya. Apakah seorang bayi sendiri ya sudah ada yang dinyatakan terkena virus ini sendiri? Memang dari beberapa laporan memang ada ya, tapi tadi perjalanan penyakitnya seperti apa, kemudian bagaimana dengan tingkat atau keburukan atau tingkat keparahan penyakitnya seperti apa, ya memang belum dilaporkan secara terperinci ya. Jadi pada bayinya itu sendiri memang belum ada laporan yang pasti ya. Kita masih sementara menggali, masih sementara dicari, diteliti ya. Mudah-mudahan para ahli bisa segera menemukan solusinya, mudah-mudahan. Ya, amin ya.
Dan di tengah pandemi ini sendiri ya, tentunya kita dianjurkan untuk saling jaga jarak dan tidak boleh bersentuhan. Ya, apakah bayi ini sendiri aman jika ada orang yang ingin yang mungkin karena saking senangnya bisa menggendong? Jikalau seseorang itu berpergian keluar, kemudian ada riwayat kontak dengan yang lainnya, memang sebaiknya tetap tindakan physical distancing, ya, kemudian pencegahan penggunaan masker, mencuci tangan sebelum memegang anak atau bayi, ya tetap itu harus dianjurkan, ya, karena kita biar bagaimanapun tadi kita tidak tahu bagaimana tingkat imunitas bayinya, bagaimana tingkat imunitas dari orang yang menggendongnya, ya, apakah dia sudah terpapar dengan virus corona atau belum, kita tidak mengetahui secara pasti. Ya, tetap kembali langkah-langkah pencegahan adalah yang utama. Oke, dan pendengar, kita nikmati lagi satu nomor lagu. Tuhan memberi cobaan berat, ujian datang dalam bentuk apa saja. Ketika kita sedang terlena, ketika kesombongan tak terkalahkan, bencana datang menyapa dengan rasa kesombongan kita seakan tak berdaya. Bukan 1000 kata, derayan air mata tak tertahan. Dunia sedang berduka, manusia sedang bertaruh nyawa. Ribuan nyawa melayang, jeritan tangis di mana-mana. Tuhan, kami tak berdaya. Tuhan,
masih ada kesempatan untuk berbenah sebelum terlambat. Oke, masih bersama 104,9 masih dari lintasan Don Thomas ya pendengar. Oke, dan ya sebelum kita tutup ya talkshow kita pada malam hari ini, mungkin ada sedikit pencerahan dari Pak Dokter ya sebelum menutup talkshow malam hari ini ya buat para ibu hamil di rumah. Baik, ya keluarga sehat. Memang dalam wabah COVID ini ya sesuatunya masih bisa dibilang kita masih meraba-raba. Apa yang kita pikirkan akan terjadi mungkin tidak terjadi. Begitu juga sebaliknya, apa yang kita tidak pikirkan akan terjadi bisa saja terjadi. Jadi tetap langkah-langkah pencegahan adalah yang utama ya, bukan saatnya kita menyalahkan atau melakukan penolakan-penolakan ya. Dari kita punya andil masing-masing untuk melakukan tindakan untuk membantu pemerintah dalam mencegah penyebaran dari wabah COVID ini. Ya, khususnya untuk ibu-ibu hamil, ya, jadi tetap patuhi yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Ibu-ibu hamil juga mungkin harus melihat juga di buku-buku yang sudah ada, yang sudah diberikan selama proses ANC atau pemeriksaan kehamilan. Jadi kan sudah ada buku KMS yang diberikan ya, mungkin ibu hamil harus mulai membaca ya. Di situ sudah dijelaskan secara terperinci bagaimana seorang ibu hamil itu harus bersikap, bertindak ya, gizi apa yang harus dikonsumsi, bahkan sampai tanda-tanda bahaya apa yang mungkin muncul selama kehamilan. Jikalau ibu mengalami tanda-tanda atau keluhan-keluhan yang muncul yang tidak seperti biasa, tetap ibu hamil boleh melakukan pemeriksaan kehamilan ya, bisa ke tenaga-tenaga kesehatan yang terdekat, ibu-ibu bidan desa yang terdekat, atau pada dokter kandungan yang ibu percaya. Jadi tidak ada halangan, tidak ada pantangan untuk ibu ya dalam hal melakukan pemeriksaan kehamilan. Ingat, kehamilan itu sendiri mengandung risiko. Jadi tetap ibu harus waspada akan kondisi kehamilan ibu sendiri. Jadi mungkin itu yang bisa saya berikan sedikit pada malam hari ini. Terima kasih. Oke ya, terima kasih ya buat Pak Dokter ya. Semoga ibu-ibu hamil di rumah bisa menyikapi apa yang disampaikan oleh Pak Dokter ya. Jadi tidak perlu takut dan harus tetap ya patuhi protokol kesehatannya demi ibu dan anak ya. Oke, dan terima kasih banyak juga ya untuk partisipasi para pendengar semuanya, buat yang sudah gabung maupun yang tidak bergabung ya. Terima kasih banyak dan tetap stay di 104,9 ya, karena di hari Rabu dan Jumat ya masih ada dokter-dokter ya yang akan memberikan sedikit pencerahan ya mengenai COVID ini sendiri ya. Dan harus tetap jaga jarak, memakai masker dan rajin-rajin lah untuk mencuci tangan ya di air yang mengalir, dan jika tidak ada keperluan di rumah tetap stay at home. Saya Niken pamit dan Pak Dr. Chris, selamat malam dan Selamat malam. sampai jumpa.